Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Herinastia Febrianti. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai perekonomian Indonesia pada masa reformasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai dengan sekarang. Langsung mulai saja kepada pemaparan materinya ya teman-teman. Yang pertama itu di sini saya akan memaparkan terkait keadaan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Jokowi. Ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintahan Jokowi mengusung program yang disebut Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur ABPN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan baru untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintahan ini juga menjalankan program-program pemerataan. Nah, selanjutnya kita lihat ya mengenai tingkat PDB, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama. Ya, jadi di dalam slide sudah ditampilkan ya bahwa PDB per kapita itu pada tahun 2014 ke tahun 2017 mengalami persamaan ya. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi itu mengalami penurunan, namun sekarang ini mengalami pertumbuhan dari 5,01% menuju ke 5,02%. Kemudian tingkat kemiskinan juga dari tahun 2014 sampai tahun 2017 menurun loh dari angka 11,3%, kemudian di tahun 2017 berjumlah 10,6%. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai kebijakan apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Nah, fokus kebijakan Presiden Joko Widodo itu yang pertama realokasi subsidi ke infrastruktur. Jadi subsidi energi itu lebih dialihkan ke sektor produktif. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi memilih menata alokasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM pada anggaran 2015 dan mengalihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pada tahun 2017 anggaran infrastruktur bertambah secara signifikan. Nah, ditampilkan juga di situ mengenai grafik persebaran subsidi ya teman-teman, di mana di subsidi energi itu tiap tahun menurun. Ini yang grafik warna merah semakin turun. Kemudian untuk kesehatan itu selalu naik, pendidikan juga naik turun ya, tapi lebih ke banyak naiknya. Kemudian infrastruktur naik dari tahun ke tahun terus. Oke, selanjutnya itu ada penerapan tax amnesty. Nah, melalui teks amnesti ini atau penghapusan pajak terutang, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, peningkatan dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, di situ juga ditampilkan mengenai pembayaran tebusan itu totalnya ada 115, penerimaan negara itu totalnya 135,6 triliun, kemudian deklarasi harta dan repatriasi itu totalnya 4.885. Kemudian itu selanjutnya ada dukungan kebijakan. Pemerintah juga mengeluarkan paket kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup 6 area formal. Kemudian ada 15 paket kebijakan yang diusungkan pada September 2015 sampai 15 Juni 2017. Nah, 6 area informasi ini meliputi meningkatkan investasi, mendorong daya saing industri, meningkatkan efisiensi logistik, promosi pariwisata, dan juga lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada kebijakan lanjutan dari pemerintahan Joko Widodo. Selain fokus kebijakan yang telah saya paparkan tadi, pemerintahan Jokowi juga berfokus pada pemerataan
pembangunan. Jadi berbeda ya, pada masa Orde Baru itu kan dikenal bahwa pembangunannya itu terkesan Jawa sentris, di mana pembangunannya itu hanya berfokus di Jawa, tapi di daerah-daerah lain itu cenderung tidak diperhatikan dengan baik. Jadi pemerataan pembangunan dan ekonomi ini menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas untuk diwujudkan dalam kurun waktu singkat. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga ada pembangunan desa. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat. Kemudian juga ada pemerataan ekonomi. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga menerbitkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Nah, di sini juga ditampilkan mengenai alokasi dana desa terus meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang datanya sudah saya sajikan di situ. Baik ya, masih kepada di pemerataan. Jadi, pembangunan nasional itu diimplementasikan dengan pembangunan 245 proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional. Nah, skala nasionalnya itu di dalam 2 program dan juga 12 proyek. Nah, di sini meliputi pulau-pulau besar dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman. Di Sumatera itu ada 61, di Jawa ada 93, di Kalimantan ada 24, Sulawesi 27, Bali dan Nusa Tenggara 15, dan Maluku dan Papua 13. Kemudian apa sih dampak kebijakan dari Joko Widodo ya? Jadi pada tahun 2014 sampai tahun 2017 itu kita bisa lihat bahwa angka kemiskinan itu terus dari tahun ke tahun itu menurun ya. Meskipun di sini ada kenaikan di tahun 2015 dan 2016, tapi di tahun 2017 itu menurun lagi yang hanya senilai 5,33. Kemudian juga jumlah rasio Gini ya juga menurun dari waktu ke waktu, dan angka kemiskinan juga bisa dilihat di dalam tabel grafik tersebut. Oke, selesai pembahasan kita mengenai masa pemerintahan Jokowi pada periode pertama. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Nah, di mana di sini saya akan lebih menekankan kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam masa pandemi COVID-19, karena kita tahu sendiri ya bahwa COVID-19 itu sangat-sangat berdampak pada perekonomian negara kita. Oke, sebelumnya kita akan mengacu kepada data perekonomian di Indonesia tahun 2020. Bagaimana sih keadaan ekonomi Indonesia di tahun 2020? Indonesia itu dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat berdasarkan perhitungan year on year. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Data pada triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dampak dari menurunnya presentasi ekonomi di Indonesia ini salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Kemudian ya, di sini kita akan
belajar mengenai kebijakan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. COVID-19, pemerintahan negara Indonesia itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, peminjaman modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan atau PBH pasal 21 ditanggung pemerintah dalam rangka menunggu pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kemudian selanjutnya ada strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau yang bisa disingkat dengan PEN, yang di dalamnya itu ada 3 kebijakan. Yang pertama itu peningkatan konsumsi dalam negeri, yang kedua peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi, dan yang ketiga yaitu ekspansi moneter. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah astagfirullah. Oke, telah selesai ya pembahasan kita mengenai perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo periode pertama dan kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.